Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fadila Marsuciati dengan NIM L0212010111 dari Prodi Manajemen Sumber Daya Perairan, Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan, Universitas Hasanuddin. Nah, pada mata kuliah rehabilitasi dan pemanfaatan sumber daya perairan, kita akan mempelajari salah satunya yaitu rehabilitasi mangrove. Nah, untuk lebih paham mengenai mengapa mangrove perlu untuk direhabilitasi, kita perlu mengetahui apa itu mangrove. Mangrove sendiri merupakan tumbuhan dari genus Rhizopora, suku Rhizoporaceae. Tumbuhan ini memiliki ciri yang mencolok, yaitu berupa akar tunjang yang besar dan berkayu, pucuk yang tertutup daun penumpu yang meruncing, serta buah yang berkecambah dan berakar ketika masih di pohon. Nah, mangrove ini memiliki habitat air paya dan air laut, biasa ditemukan dengan hidup secara berkelompok. Mangrove ini dapat tumbuh secara alami, juga dapat melalui penanaman. Adapun manfaat dari ekosistem mangrove dapat kita lihat yang pertama yaitu habitat bagi beberapa makhluk hidup. Kita ketahui bersama bahwa mangrove merupakan tempat tinggal bagi jutaan organisme, salah satunya yaitu kepiting bakau dan ikan-ikan kecil. Nah, mangrove juga berfungsi sebagai produsen rantai makanan, di mana daun mangrove yang jatuh akan dimakan oleh organisme-organisme yang tinggal di bawahnya yang menganggap bahwa mangrove sebagai habitat dari tempat tinggalnya. Nah, mangrove juga ini melindungi kawasan pesisir. Mengapa demikian? Akar-akar tunjang yang dimiliki oleh mangrove dapat menahan ombak yang besar, sehingga kawasan pesisir dapat aman dari ombak yang memiliki volume yang besar. Nah, mangrove juga ini dapat berfungsi untuk menjernihkan air, di mana mangrove dapat menyerap seluruh zat-zat racun yang masuk ke dalam perairan, serta mendangkalkan lumpur sehingga lumpur mengendap di bawah sehingga air menjadi jernih untuk dilihat. Selain itu, mangrove juga mengurai bahan yang mencemari laut. Selain manfaat secara ekologi dan kepada organisme, mangrove juga bermanfaat bagi masyarakat sekitar. Nah, mangrove memiliki fungsi ekonomis, yaitu sebagai penghasil kebutuhan rumah tangga. Tidak kurang banyak sekali masyarakat-masyarakat pesisir yang memanfaatkan mangrove sebagai ladang untuk mencari uang dengan cara membuat kerajinan, juga makanan-makanan, serta penghasil keperluan industri. Nah, selain penghasil keperluan industri, bibit-bibit mangrove yang diperjualbelikan juga oleh masyarakat pesisir itu juga dapat menjadi ladang ekonomi bagi masyarakat pesisir. Nah, mengapa mangrove dapat mengalami kerusakan? Dapat kita lihat yaitu abrasi besar-besaran. Dalam jumlah volume mangrove yang kecil, tidak sebanding dengan gelombang volume laut yang datang, maka tentu saja akan menghancurkan mangrove-mangrove, apalagi mangrove-mangrove yang masih berukuran kecil. Selain itu, ini adalah faktor yang menjadi faktor terbesar dari kerusakan mangrove yang ada di wilayah-wilayah pesisir, yaitu pencemaran sampah-sampah yang menyangkut, juga bahan-bahan kimia lain yang masuk ke dalam perairan yang dapat membuat tingkat kehidupan mangrove itu tidak dapat berlanjut secara maksimal. Nah, selain itu pemanfaatan secara berlebihan yaitu penebangan, pengambilan bibit yang secara berlebihan juga dapat mengganggu pertumbuhan mangrove sehingga dapat membuat mangrove mati dan pada akhirnya ekosistem mangrove lama perlahan akan mengalami pengurangan yang secara signifikan. Selain itu, pengelolaan yang tidak efektif juga menjadi salah satu faktor yang dapat menyebabkan kerusakan mangrove. Nah, setelah melihat faktor-faktor yang menjadi penyebab kerusakan mangrove, apakah perlu dilakukan perbaikan atas kerusakan tersebut? Sejatinya, sesuatu yang telah rusak, agar dapat kembali ke fungsi semula, maka diperlukan perbaikan. Perbaikan inilah yang kita sebut sebagai rehabilitasi. Apa sih upaya-upaya yang dapat kita lakukan untuk merehabilitasi mangrove atau dengan kata lain memperbaiki ekosistem-ekosistem mangrove yang tidak memberikan fungsi sebagaimana mestinya. Yang pertama yaitu penanaman mangrove. Semakin berkurangnya ekosistem mangrove secara signifikan dapat kita atasi dan kita tutup dengan cara menanam mangrove kembali. Yang kedua yaitu kita dapat membangun pusat restorasi dan pengembangan mangrove di wilayah-wilayah ekosistem pesisir. Yang ketiga
ketiga yaitu pelatihan dan bantuan sarana pengelolaan produk turunan mangrove. Kita dapat mengajarkan masyarakat-masyarakat pesisir bagaimana cara menjaga mangrove, bagaimana cara menanam bibit-bibit mangrove, dan juga bagaimana cara mengelola agar tidak terjadi eksploitasi terhadap mangrove yang dapat menyebabkan kerusakan. Selain itu, kita juga dapat melakukan pembangunan nursery mangrove atau wilayah-wilayah yang dapat mengelola mangrove yang telah dilakukan perbaikan agar terus terjaga rehabilitasi dan perbaikannya serta lestari. Nah, setelah rehabilitasi, apakah permasalahan dari kerusakan ekosistem mangrove itu selesai? Kita lihat bahwa permasalahan mengenai perbaikan lahan yang rusak tidak semudah itu untuk terselesaikan. Nah, rehabilitasi ini memiliki berbagai tindakan, tidak hanya pada penanaman ulang. Juga kita setelah melakukan penanaman ulang mangrove-mangrove, kita harus memastikan bahwa keberhasilan upaya perbaikan itu telah terlangsung secara optimal. Nah, untuk itu kita perlu melakukan peninjauan ulang, di mana pada peninjauan ulang ini kita memastikan bahwa tahapan-tahapan rehabilitasi seperti penanaman, pemberitahuan ilmu-ilmu kepada masyarakat pesisir, serta nursery ground yang telah kita bangun itu telah berjalan secara lancar. Tidak hanya pada saat momen-momen mangrove itu dilakukan penanaman kembali, namun kita harapkan apa yang kita bangun itu dapat berlangsung secara berkelanjutan. Selain itu, kita juga perlu melakukan perawatan kepada lahan yang telah kita rehabilitasi. Perlu dilakukan ini agar menghindari kerusakan-kerusakan seperti dahulu, karena sangat disayangkan bukan jika lahan yang telah kita perbaiki, telah kita rehabilitasi menggunakan biaya dan waktu yang tidak sedikit, serta juga tenaga yang tidak sedikit, akhirnya rusak seperti dahulu kala. Untuk itu, kita melakukan perawatan agar terus bermanfaat hingga berkelanjutan. Nah, kita dapat melihat contoh-contoh wilayah yang telah berhasil melakukan rehabilitasi mangrove. Ada wilayah Tongke-Tongke di Sinjai, kita lihat luasan mangrove pada gambar ini sungguh sangat luas. Setelah itu ada Desa Untia di Makassar. Nah, saya pernah datang ke lokasi ini. Pada lokasi ini pada saat saya datang banyak sekali bibit-bibit mangrove yang baru ditanam. Nah, saya harapkan bibit-bibit mangrove tersebut dapat tumbuh besar dan menjadi manfaat baik secara ekologi maupun ekonomi. Selanjutnya ada Lantebung Makassar. Nah, di Lantebung ini mangrove-nya itu cukup banyak dan juga menjadi salah satu tempat ekowisata mangrove. Nah, setelah kita melihat apa faktor penyebab kerusakan dan apa manfaat-manfaat yang dapat diberikan oleh mangrove, serta bagaimana sih tahapan-tahapan yang dapat kita lakukan untuk melakukan rehabilitasi terhadap mangrove. Nah, timbullah pertanyaan, mengapa sih mangrove ini penting untuk direhabilitasi? Saya menarik dua garis besar untuk melihat mengapa mangrove ini penting untuk direhabilitasi. Yang pertama, agar tetap menjadi lestari dan memberikan manfaatnya bagi organisme. Nah, selain memberikan manfaat terhadap organisme, rehabilitasi mangrove juga kita harapkan dapat memberikan manfaat bagi ekologi serta ekonomi masyarakat yang telah kita bahas pada slide sebelumnya. Nah, setelah menjabarkan materi-materi mengenai rehabilitasi mangrove, kita dapat menarik kesimpulan besar bahwa manfaat ekosistem mangrove dalam meningkatkan kualitas lingkungan perlu didukung oleh pengetahuan ilmiah yang relevan, sehingga meningkatkan serta memperkuat kesadaran masyarakat pesisir akan pentingnya eksistensi dan nilai jasa lingkungan ekosistem mangrove bagi kawasan pesisir. Bentuk-bentuk kegiatan yang mendukung ide tersebut yakni melalui transfer pengetahuan ilmiah dan implementasinya. Bentuk transfer pengetahuan ilmiah tersebut dalam bentuk penyuluhan kepada masyarakat tentang manfaat ekosistem mangrove dalam meningkatkan kualitas lingkungan masyarakat pesisir. Dengan adanya hal tersebut diharapkan dapat menjadi dasar bagi masyarakat dalam memanfaatkan dan melestarikan ekosistem mangrove secara bijaksana dengan mempertimbangkan aspek ramah lingkungan. Nah, kita garis bawahi aspek ramah lingkungan. Dalam melakukan rehabilitasi, kita mengharapkan bahwa lokasi yang kita rehabilitasi ini tidak mengganggu wilayah-wilayah di sekitarnya yang ekosistemnya masih terjaga, sehingga tidak terjadi perbaikan yang merusak sesuatu yang sebelumnya itu tidak rusak.
Setelah itu, saya harap teman-teman sekalian atau para audien yang menonton video ini, ayo kita sama-sama menjaga lingkungan agar lingkungan tetap lestari. Karena manfaat-manfaat menjaga lingkungan tidak hanya untuk organisme, namun kembali kepada kita manusia sebagai makhluk yang mengelola dan memanajemen segala yang ada di lingkungan ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.